Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik kelas 11 MAN 14 Jakarta yang saya banggakan, mari kita awali kegiatan PJJ kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan. Adapun materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua aliran kalam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pertama, mari kita bahas aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran kalam yang dinisbahkan kepada pendirinya Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah dan wafat di Baghdad. Pada awalnya Abu Hasan al-Asy'ari adalah seorang pengikut Mu'tazilah, dikarenakan ia berguru kepada salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubai. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Asy'ariyah. Keluarnya Abu Hasan al-Asy'ari dari Mu'tazilah dikarenakan keraguannya terhadap ajaran Mu'tazilah. Suatu ketika dalam sebuah dialog, gurunya Al-Jubai tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan-pertanyaan Abu Hasan al-Asy'ari. Hal ini kemudian membuat Abu Hasan al-Asy'ari mulai meragukan ajaran Mu'tazilah. Selain itu, alasan lainnya adalah ketidaksukaan Abu Hasan al-Asy'ari terhadap sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Abu Hasan al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Corak pemikiran kalam Abu Hasan al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Pemikiran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrul Razi, dan lain sebagainya. Pokok ajaran Asy'ariyah pada dasarnya merupakan kritik terhadap ajaran Mu'tazilah. Berikut adalah pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Pertama, Abu Hasan al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah itu sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia. Yang kedua, Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasab dari Allah Subhanahu wa taala. Kasab berarti usaha atau perbuatan manusia, di mana manusia sebagai pelaku dari perbuatan tersebut serta yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke dalam surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya. Dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Allah. Secara akal, setiap yang ada itu dapat dilihat. Allah itu ada, maka Allah bisa dilihat. Adapun tentang bagaimana caranya penghuni surga melihat Allah, maka diserahkan kepada Allah. Yang keempat, dosa besar
Menurut pandangan Asy'ariyah, orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik, tergantung kepada Allah apakah akan mengampuninya dan langsung memasukkannya ke dalam surga, ataukah memberikan siksa karena kefasikannya tersebut dan kemudian baru memasukkannya ke dalam surga. Semuanya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas aliran Maturidiyah. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Beliau lahir di kota Maturid pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka akal harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan pemikiran teologi Asy'ariyah yang sangat banyak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Aliran Maturidiyah lahir sebagai reaksi terhadap aliran Mu'tazilah dan banyak menyerang pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Al-Maturidi selaku pelopor lahirnya aliran Maturidiyah memiliki latar belakang intelektual pandangan rasional Abu Hanifah, menyebabkan pemikiran kalam Maturidiyah dalam beberapa hal ada kemiripan dengan pemikiran kalam Mu'tazilah. Namun sebagian besar pemikiran kalam Maturidiyah mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Asy'ariyah. Pokok ajaran Maturidiyah diantaranya: pertama, Al-Maturidi merumuskan pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Menurut Al-Maturidi, kewajiban mengetahui Allah dapat dilakukan dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukan itu. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Maturidiyah, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kudrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Allah mencipta daya dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kudrat Allah dan ikhtiar manusia. Bahkan Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan berbuat agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Maturidiyah, Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkan. Allah tidak akan membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan Allah, dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam kemampuan dan perbuatannya. Hukuman dan janji merupakan tuntutan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang keempat, sifat-sifat Allah itu ada bersama zatnya tanpa terpisah, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepada berbilangnya zat Allah. Yang kelima, menurut Maturidiyah, manusia dapat melihat Allah dengan mata, karena Allah mempunyai wujud walaupun immaterial. Namun melihat Allah kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di sana berbeda dengan keadaan di dunia. Yang keenam, menurut Maturidiyah, pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu bahwa pengutusan Rasul kepada umat adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik bahkan terbaik dalam kehidupannya. Yang ketujuh, Maturidiyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka.
walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan membenarkan dalam hati dan dinyatakan dalam bentuk ucapan. Sedangkan amal perbuatan adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak menambah atau mengurangi esensi iman, hanya menambah atau mengurangi sifatnya. Pokok ajaran Asy'ariyah yang lebih banyak merujuk kepada sunnah dan memperoleh pengikut yang cukup besar dari kalangan masyarakat, membuat aliran kalam ini kemudian dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun Maturidiyah juga digolongkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan Asy'ariyah dan Maturidiyah lahir dan berkembang di waktu yang hampir sama, serta memiliki kesamaan di sebagian besar pokok ajarannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sejarah merupakan istilah yang menjadi nama bagi golongan kaum muslimin, di mana mereka memiliki kesamaan dalam beberapa prinsip dan memiliki kesepakatan dalam beberapa pandangan. Dalam kajian ilmu kalam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah banyak dipakai sejak masa sahabat sampai generasi berikutnya. Penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah digunakan untuk membedakan kelompok ini dari kelompok lain, seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan lain adalah komitmen mereka terhadap sunnah Rasulullah dan jamaah sahabat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, prinsip merupakan isyarat yang menunjukkan sikap moderat mereka yang membedakannya dengan golongan lain yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada realitas sekarang dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, dalam bidang akidah mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Al-Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berkembang di Indonesia. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan aliran ilmu kalam, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.